Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya di sini mewakili kelompok 4 untuk melakukan tugas wawancara. Nah, wawancara apa sih yang bakal kita lakuin? Yuk langsung aja ke narasumbernya. Halo teman-teman semua, jadi sore ini kita lagi bersama narasumber kita nih, yaitu Kak Manda. Pada sore hari ini aku ingin melakukan wawancara tentang produk-produk kakak, tentang perjalanan usaha kakak. Apakah itu boleh? Boleh banget. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya kak. Apa sih nama bisnis tersebut dan kapan berdirinya? Oke, jadi sebenarnya nama bisnis kami itu namanya Keiko Kimbap gitu. Kenapa sih dinamain Keiko? Jadi Keiko itu diambil dari bahasa Jepang yang artinya keberuntungan. Dan Kimbap itu merupakan MVP kita atau sesuatu yang kita jual. Terus kalau ditanya kapan berdirinya, kita berdiri itu di bulan November tahun 2023. Jadi udah hampir Mau setahun gitu nggak sih? Iya, kalau di tempat ini kita main di November, tapi sebelumnya kalau Keiko tuh udah berjalan selama 1 tahun gitu. Oke, kak mau tanya lagi nih, kan zaman sekarang tuh banyak kan pesaing-pesaing di luar. Jadi gimana sih cara kakak agar kakak tuh bisa kayak mengatasi pesaing-pesaing tersebut gitu kak? Iya, sebenarnya emang banyak sih ya, apalagi kalau di bidang F&B itu banyak banget yang jualan di luar sana gitu. Mungkin kalau strategi dari kita untuk menghadapi tantangan tersebut adalah kita gencarin nih promosi produk di sosial media. Kita juga biasanya guide-guide endorsement, atau misalkan kita punya nih kenalan-kenalan yang ibaratnya dia expert di bidang sosial media gitu ya, yang bisa mempromosikan makanan kita. Nah, kita guide mereka gitu. Kita juga sering ada yang promo-promo gitu. Misalkan kayak kemarin yang baru-baru ada promo pemilu tuh. Dan alhamdulillah kita setelah mengadakan promo tersebut, banyak nih pelanggan yang datang yang beli ke kedai kita gitu. Jadi mungkin kita fokusinnya ke promosi di sosial media. Iya sih, sekarang zaman sekarang cewek-cewek tuh kalau buat promo tuh saking pokoknya harus beli deh gitu ya kan. Iya, bener banget. Pasti dalam usaha penjualan kakak kali ini tuh kayak kakak pasti ada tantangan terbesarnya nggak sih? Kok kita boleh tahu apa sih kak tantangan terbesar kakak itu dan gimana cara kakak ngatasinnya? Sebenarnya kalau tantangan terbesar sih mungkin dari pribadi kita sendiri ya, kan karena kita tuh ada 4 orang, jadi satu tim ada 4 orang dan itu dengan kepribadian yang beda-beda gitu. Mungkin yaitu kadang kita ada pemikiran yang nggak sama, kita berbenturan dengan sifat dan lain sebagainya. Terkadang kan kita kalau misalkan mau melaksanakan suatu hal gini, kita maunya A, ternyata rekan kita tuh B gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak masing-masing. Mungkin itu aja sih tumburannya. Dan kalau untuk tantangan di luar mungkin ya kita lihat nih produk-produk lain yang serupa dengan kita udah mulai berinovasi gitu. Mungkin kita ngerasa kita geraknya agak lambat gitu. Kita agak susah mengikuti tren yang ada gitu mungkin sih. Ya seperti itu. Ya oke. Kak, kan sekarang seperti kakak tadi bilang kayak banyak pesaing-pesaing di luar harus pada up to date. Itu gimana sih cara kakak mengatasinya, kayak kakak tuh harus apa ini produk kakak biar produk kakak itu nggak ketinggalan gitu loh. Nah, kalau itu kita nerapinnya jadi semua orang di tim kita itu kita harus aktif di sosial media. Apa sih gunanya? Supaya kita bisa tahu loh sebenarnya apa aja sih tren yang ada di masyarakat saat ini. Terus kira-kira menu apa yang cocok kita pairing sama menu kita yang ada di sini. Jadi kayak gitu. Kita sering riset di sosial media. Kan banyak sih sekarang konten-konten kayak di TikTok, di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kayak ada orang-orang yang nge-review gitu loh. Dan kita cara tahu sebenarnya apa sih yang bikin orang itu mau datang ke tempat usaha kita. Nah, dari riset tersebut kita terapin nih di tempat kita. Gimana ya supaya kita tuh bisa punya daya tarik tersendiri gitu loh gitu. Jadi kita nggak ketinggalan sama orang lain. Berarti kayak secara nggak langsung kakak tuh marketingnya tuh di sosmed gitu ya? Iya, karena kita kan ini wilayahnya di dekat kampus ya, di dekat tempat-tempat anak kuliahan gitu. Jadi sebenarnya market utama kita adalah anak-anak kampus, anak-anak pelajar. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan kita bisa gencarin gitu loh promosi di sosial media gitu. Dan alhamdulillah dengan kita mulai promosi di sosial media itu banyak banget yang datang. Karena mereka ngeliat dari dari endorsement yang kita lakuin sama teman-teman kita, dari review-review produk kita, banyak nih teman-teman yang datang. Bahkan dari luar metro pun ada yang datang ke sini. Gitu. Sampai luar metro ya? Iya, sampai luar metro. Alhamdulillah. Kak, mau tanya sih, kan sebelumnya pasti sebelum kakak menjalani usaha ini, pasti kakak kayak butuh pertimbangan kayak apa gue lakuin aja ya usaha ini ya gitu. Itu kayak mana sih, apa yang membuat
kakak tuh akhirnya mutusin buat ngejalanin usaha ini? Iya benar, sebenarnya kan kita juga dari beda-beda prodi nih. Jadi kita berempat itu beda-beda prodi. Aku dan temanku dari hukum, satunya lagi dari manajemen, satunya lagi dari ilmu komputer. Kita beda-beda background ya. Dan mungkin ada background tuh dari teman aku yang manajemen gitu. Nah, sebenarnya banyak banget pertimbangan sebelum kita mulai bisnis ini. Pertimbangan tuh kayak gimana ya kalau misalnya kita mulai bisnis ini sedangkan kita masih anak kuliahan gitu. Ya notabene kan kuliahan banyak tugas, habis itu banyak kerja kelompok, belum lagi organisasi yang kita ikutin kan. Pasti banyak banget apa ya hal-hal yang bikin kita terkendala gitu buat usaha ini. Cuman lambat laun kita pikir lagi kalau misalkan kita nggak mulai dari sekarang mau kapan lagi gitu loh. Dan kita juga memang dasarnya berempat ini ada interest ke bisnis gitu. Jadi dengan kita apa ya mulai join, mulai belajar bareng mendirikan Keiko, kita belajar loh sedikit demi sedikit sebenarnya bisnis itu gimana sih gitu. Dan juga dengan apa ya selain belajar bisnis kita juga bisa dapat tambahan uang saku gitu buat kita. Ya anak kuliahan tahu lah ya gimana kebutuhannya, jadi ya bisa nambah-nambah sedikit. Alhamdulillah. Baik nih kak, kita juga mau tanya sih kenapa sih kakak kok milih produk kimbap sedangkan banyak tuh kayak usaha-usaha yang lain tuh, kenapa kok kakak tuh milihnya ke kimbap gitu? Sebenarnya kenapa sih pilih kimbap? Karena memang basicnya dari aku dan teman-temanku tuh suka nonton drakor loh, suka nonton drama Korea dan pasti tahu kan ya drama Korea juga tuh lagi hype gitu loh di Indonesia kan gitu, nggak pernah putus gitu. Dan pasti sering nggak sih kalau lagi nonton drama Korea sering lihat makanannya kan pasti entah itu tteokbokki, ramen ataupun kimbap gitu. Nah terus kita berpikir nih kira-kira apa sih sebenarnya dari kita nonton drama Korea ini bisa kita salurin gitu loh buat kehidupan nyata kita gitu. Apa sih sebenarnya? Akhirnya kita cari-cari tuh. Pertama kita riset dulu. Kira-kira apa ya makanan yang ibaratnya apa ya cocok di lidah orang Indonesia gitu loh. Dan itu nggak terlalu susah buatnya gitu. Akhirnya setelah kita riset, dapatlah kita kimbap gitu. Menurut kita kimbap itu cocok loh buat orang Indonesia gitu. Jadi ya itu kenapa dipilih. Karena pilih kimbap karena kita awalnya suka nonton drakor gitu sih jawabannya. Berarti awalnya karena suka nonton drakor jadilah buat usaha ini Iya gitu benar, ya kak. benar. Selain kimbap ada nggak sih kak produk-produk lain yang pengen kakak jual lagi tuh kayak kayaknya nanti bakal ada menu baru nih gitu, ada nggak sih kak? Iya sebenarnya kan di kedai kita nggak cuma kimbap ya walaupun namanya Keiko Kimbap, tapi kita juga jual berbagai makanan gitu. Lebih ke cemilan sih sebenarnya. Kalau untuk MVP kita memang kimbap, tapi kita ada juga kita jual mix platter, jual mie nyemek, kentang goreng, terus ada cemilan ada cireng dan lain sebagainya. Kalau untuk minuman kita alhamdulillah kita udah upgrade sih, mulai ke minuman-minuman kafe, contohnya kayak yang minuman di milk base, coffee, tea base dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita mau makan kimbap, nggak mau ngemil, minumnya juga keren gitu loh, nggak minum yang cuman teh ataupun kopi doang gitu. Kita udah upgrade ke menu-menu yang lain. Oh jadi tuh walaupun namanya Keiko Kimbap tuh nggak cuma kimbap doang ya kak di sini ya? Iya benar, karena apa ya? Karena kita juga kan targetnya di lingkungan mahasiswa nih gitu. Dan semua orang kan memang dasarnya nggak tahu kimbap gitu loh, belum kenal kimbap mungkin di cuman kalangan-kalangan orang suka Korea mungkin ya, ataupun itu nggak seberapa yang tahu kimbap. Kita mikir kira-kira apa sih makanan ataupun apa ya hal yang bisa pairing sama kimbap gitu loh. Jadi orang kalau misalkan lagi nggak pengen makan kimbap nih Bisa ada makan yang bisa lain makan yang gitu. lain gitu yang kira-kiranya udah sering dimakan, yang kira-kiranya buat apa ya enak buat ngemil, enak buat nongkrong gitu. Jadi itulah kita kembangin lagi menu-menunya kira-kira apa sih yang apa ya ibaratnya kalau di kantong mahasiswa tuh ramah gitu loh. Nih kita kan udah bicara tentang produk-produk kakak nih ya. Nih sekarang aku mau tanya nih kak, kenapa kakak tuh milih jualan di sini gitu? Biasanya kan orang-orang tuh jualannya tuh di pinggir jalan atau buka ruko atau segala macem. Terus kenapa nih kakak kok milihnya tuh di sini gitu? Oke, jadi sebenarnya memang planning awal kita kan kita buka Keiko itu sebenarnya dari sistem PO. Jadi masih di rumah pribadi gitu loh kita buatnya. Orang pesan ya kita buatin, kita antarin gitu. Nah, terus kita inilah gabung sama teman aku namanya Ajo. Berhubung dia punya tempat di Gede Kebun ini gitu. Kita berpikir lah kira-kira gimana ya kalau misalkan Keiko Kimbap itu punya tempat sendiri gitu. Punya tempat sendiri dan tempatnya di Gede Kebun. Akhirnya kita buka di sini lah gitu. Nah, sebenarnya apa ya keunggulan kita buka di sini yang pertama memudahkan kita untuk tempat produksi gitu. Karena kita udah punya kedai sendiri kan, kita udah punya fasilitasnya, kita bisa buat produk di sini. Habis itu kan berhubung Gede Kebun kan itu ya orang Mitra pasti tahu ya Gede Kebun biasanya buat untuk foto, buat
foto-foto prewedding ataupun acara-acara besar. Dan pasti kan ada pengunjung nih datang ke sini gitu. Otomatis pengunjung itu biasanya jajannya ke kedai kita gitu. Jadi itu sebenarnya sih kalau untuk planning jualan di jalan kita udah ada planning, cuman kita belum sempat waktunya. Oh, gitu. gitu Mungkin ya. kita baru jual ke bazar-bazar sih gitu. Kan di Metro banyak nih bazar-bazar. Nah, kita biasanya ke situ. Oh, nah guys, buat kalian nih yang apa kayak belum tahu apa sih itu Gria Kebun ya. Nah, nanti videonya ada di bawah sini ya, di samping ding. Di samping sini, pokoknya tonton aja biar kalian gak penasaran kayak gimana sih Gria Kebun itu, gimana sih kalau semisal kita tuh mau ke sana gitu. Ntar ada alamatnya juga kok, tenang aja. Terus Kak, kan kakak kalau mau mulai usaha itu kan pasti ada modalnya ya kan Iya, ya. bener banget. Itu tuh untuk modalnya tuh gimana sih Kak? Apakah kakak tuh ngumpulin bareng-bareng sama teman-teman yang lain? Itu berapa jumlahnya segala macam itu kayak mana sih Kak? Ya, sebenarnya kalau modal tuh emang pasti setiap pengusaha tuh pasti modal yang paling utama ya. Kita kalau nggak ada modal gimana mau jalankan? Nah, kalau untuk modal, berhubung kita memang dasar lagi ngerintis, kita ini patungan modal ya. Jadi uang pribadi masing-masing, kita sum-suman lah istilahnya gitu. Nah dari modal itu kita seadanya kita ada berapa, udah kita jalani dengan modal seadanya. Lambat laun kan pemasukan nih masuk nih omset ya. Nah omset itu kita pakai buat nambah-nambah hal yang perlu ditambah lah, misalkan kayak restorasi kedai, upgrade menu dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk modal lah kita sokongan dari masing-masing pribadi. Gitu. Tadi kakaknya ngomong tentang omset tuh kira-kira kita boleh tahu nggak sih Kak berapa omset kakak sebulannya? Terus kayak gimana cara kakak ngebagiin ke teman-teman tim kakak gitu? Kalau untuk omset sih karena berhubung kita masih merintis ya, masih merintis belum terbilang ke usaha yang besar gitu. Kalau untuk omset sih sebenarnya nggak menentu per bulannya, karena juga kan kita belum punya customer yang tetap loh. Customer kita kan kadang pengunjung yang nggak setiap hari kesini, karena juga anak-anak sekolah, anak kuliah yang nggak setiap hari main gitu. Jadi omsetnya tuh atau pemasukan tuh naik turun gitu biasanya. Cuman kalau untuk rata-rata biasanya kita dapat 2,5 juta, 2,5 juta. Gede ya? Iya, lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kan kakak ini masih mahasiswa nih ya Kak. Iya. Terus teman-teman kakak juga masih mahasiswa. Kakak ini ada saran nggak sih Kak buat kita semua yang entah itu mahasiswa atau yang lainnya yang kalau kita mau buka usaha masih takut kayak ini bakal untung atau rugi ya atau gimana gitu, Kakak ada saran nggak sih buat kita Kak? Iya bener banget sih. Dulu juga memang ketakutan awal kita itu ya ini, kira-kira bakal berjalan gak ya usahanya, kira-kira bakal apa sih yang kita hadapin waktu kita jalan usaha itu sebenarnya. Dan itu merupakan salah satu penghambat kita nih buat maju gitu. Jadi kita kebanyakan mikir ya, aduh gimana nanti ya, kira-kira untung atau rugi ya gitu. Itu sebenarnya penghambat kita. Akhirnya kita ya ini, kita brainstorming lagi, kita ngobrol lagi lebih dalam. Akhirnya udah, kalau misalnya kita mau maju, kita maju sekalian loh gitu. Kita hadapin apa yang ada di depan. Akhirnya udah kita putusin, ayo kita buka bareng-bareng. Mau rugi mau untung kita tanggung bareng-bareng. Karena kita di sini namanya mindsetnya kita belajar gitu. Mencari keuntungan iya itu bonus, tapi kita di awal memang pengennya belajar bisnis gitu. Nah mungkin kalau untuk saran ya buat teman-teman yang lain, kalau mau buka usaha jangan takut sebenarnya. Apa ya, kita punya apa ya kita matengin dulu, terus kita tanamin dalam diri, jangan takut. Kalau misalnya kita mau maju ya kita maju sekalian gitu. Dan yang kedua adalah disiplin gitu. Kadang kan namanya baru merintis ya, kadang kan mager, juga kadang rame, kadang sepi, enggak, iya. gitu. Apalagi kalau lagi sepi tuh sih bikin kita down gak sih, kayak Udahlah gitu. iya kayak aduh aku udah capek-capek masak ternyata nggak ada yang beli hari ini gitu. Itu sebenarnya tantangan tersendiri sih sebenarnya gitu. Cuman kalau saran dari aku dan mungkin teman-teman yang aku juga rasain ya, teman-temanku juga rasain, disiplin sebenarnya. Tetap jalan aja maupun hari ini dapatnya sedikit, hari ini dapatnya banyak, tetap jalanin aja gitu. Ingat ke tujuan awal gitu sebenarnya. Fokus aja sih sebenarnya. Berarti kita nih kakak nih kayak Gen Z yang berani ambil resiko gitu. Iya, ke bener depannya. banget. Entah kedepannya bakal berhasil atau enggak, yang penting kita jalanin aja dulu Iya, gitu. jalan aja dulu. Kita nggak tahu ke depannya mau gimana. Yang penting kita udah berusaha ya nggak sih? Iya benar. Nah teman-teman, bener banget nih apa kata narasumber kita, buat kalian yang mau buka usaha jangan pernah takut untuk ambil resiko ya, dan gak boleh mager-mageran. Kalau mager-mageran mah ya nanti
nggak jalan. Nah, terima kasih nih ya Kak buat Kakak atas informasinya. Kita udah tanya-tanya Kak, tentang produk Kakak, tentang gimana sih kita mau mulai buka usaha. Semoga produk Kakak ini semakin dikenal banyak orang, terus Amin. semakin maju usahanya, Amin. terus semakin lancar deh biar bisa Amin. kayak buka ruko sendiri gitu ya. Amin. Amin. Makasih ya doanya. Makasih juga Kakak. Oke, cukup sampai di sini wawancara pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat kakaknya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari wawancara hari ini adalah percayalah pada diri sendiri. Memulai bisnis mungkin menakutkan, tetapi memiliki keyakinan pada diri sendiri dan kemampuan Anda adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan berkembang. Teruslah belajar, dunia bisnis terus berkembang dan berubah. Penting untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan. Terima kasih.